Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Rantau Jaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang berkesempatan hadir pada hari ini. Teman-teman, marilah senantiasa kita menyanyikan rasa puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif guru penggerak angkatan 11, dalam hal ini yang dilaksanakan oleh rekan kerja kita yaitu Pak Jari Akbar SPD. Salawat berserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada Nabi besar kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang dan sejahtera. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, pada hari ini adapun acara aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif guru penggerak angkatan 11 ini, susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan yang nantinya akan kita buka bersama-sama dengan melapaskan lapas basmalah. Yang kedua yaitu kata sambutan yang nantinya mohon kesediaan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga penyampaian materi yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Pak Jari Akbar. Yang keempat tanya jawab. Yang keempat tanya jawab. Yang kelima yaitu penutup. Baik, untuk mengawali dan membuka acara pada hari ini, langsung saja kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Rantau Jaya, puji syukur kita artinya selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan pada kita di pagi menjelang siang ini. Hari ini kita masih dapat bertemu di ruang kelas 6 ini dalam rangka acara aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan pada kegiatan ini akan menjadi tambah ilmu bagi kita. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini sengaja dikumpulkan oleh Pak Jari selaku guru penggerak angkatan ke-11, yang mana dalam kegiatan ini beliau akan menyampaikan yaitu aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif. Dan di sini nanti materi akan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Jari apa-apa aksi nyata budaya positif itu, sehingga nanti Bapak Ibu guru dapat menerapkan di kelasnya masing-masing masalah budaya positif ini. Dan materi ini setelah ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Jari. Dan ini juga untuk selanjutnya saya harapkan nanti kepada Bapak Ibu guru seluruhnya, ini akan menjadi motivasi kepada Bapak Ibu guru untuk selanjutnya nanti dapat menyusul untuk menjadi guru penggerak, ya, bukan yang negeri saja, ya, bukan yang tidak negeri juga bisa menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak ini kedepannya Bapak Ibu sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru sekalian, baik untuk menunjang karir, menunjang dan sebagainya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa guru penggerak ini kedepannya untuk termasuk salah satu calon sebagai syarat menjadi kepala sekolah.
Bagaimana dengan guru P3K? Bisa, P3K bisa menjadi kepala sekolah. Yang P3K ya. Jadi bagi yang P3K jangan berkecil hati. Setelah itu juga ikutilah guru penggerak, karena ke depan sebagai guru P3K bisa diangkat jadi kepala sekolah. Ini sudah ada peraturannya, Bu, ya. Nah, barangkali gimana? Misalnya kalau Bapak Ibu diangkat tahun ini 5 tahun, nah tahun ini bisa diangkat jadi kepala sekolah 4 tahun yang akan datang, ya. Jadi saya mohon nanti dicermati, ya, diperhatikan apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak dari masalah guru penggerak ini. Mati prakteknya. Turun. Pak. Pak Asrori kayaknya pakai ini juga tadi di ruang masalah tadi. Begitu kan Pak Asrori? Hah? Kok pakai ini? Ini hidup udah. Ya. Tinggal dibuka ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, kukira hanya ini sambutan saya, nanti masih banyak. Dan setelah ini nanti kita bahas juga masalah di luar ini, masalah Maulid Nabi. Kalau bahas sekarang pun nanti ya. Nanti setelah acara ini ya. Ya. Baik, kira hanya ini yang dapat sampaikan. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak dari SP. Kami persilakan. Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir pada hari ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Ini salah satu rangkaian kegiatan saya dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Nah, salah satunya ini adalah aksi nyata saya yang akan saya buat di depan. Sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya benar sesuai dengan pandangan kita masing-masing. Jadi semua orang itu mempunyai prinsip dan pandangan masing-masing sesuai dengan diri mereka. Artinya jangan kita menilai oh yang kanan salah, yang kiri salah. Tidak, semuanya benar, itu sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, itu ada intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dalam kita mengajar itu kita harus berpatokan dari intisari ini. Yang pertama ada sistem AMOM. Mendidik dengan pola memomong. Artinya tidak bisa kita marah-marah terus, artinya ngolo. Kemudian ada sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, tidak bisa lagi disamakan lagi dengan zaman kita. Oh, bapak dulu cek ini nah belajar, tidak bisa. Artinya harus sesuai dengan zaman mereka. Kalau zaman sekarang punya HP, ya kita gunakanlah HP-nya sekali-kali di dalam kelas agar sesuai dengan zaman mereka. Kemudian ada trikon, itu ada bacanya. Continue, kongruen dan konsentris. Kemudian ada juga pusat pendidikan dan selanjutnya berhamba pada anak. Nah, ini yang kami pelajari kemarin bahwa kita itu dalam mengajar itu harus berhamba pada anak. Anak itu bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subjek. Dia masuk ke kelas itu sudah ada nilai mereka masing-masing. Tugas kita
hanya menuntun mereka, bukan lagi membentuk atau mematahkan mereka, tapi menuntun mereka ke arah sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi yang hobinya membaca, kita tuntunnya ke arah membaca. Yang hobinya olahraga, tidak bisa kita paksakan belajar matematika. Artinya dia belajar matematika harus di luar. Itu artinya menuntun sesuai dengan kodratnya. Kemudian budi pekerti. Nah, ini tidak bisa kita pisahkan dari anak-anak kita. Budi pekerti itu penting, jadi sesuai dengan budi pekerti kita sehari-hari, sesuai dengan agama kita. Kemudian bermain adalah kodrat anak. Nah, ini salah satunya. Anak-anak itu kalau ribut di kelas itu sudah kodrat mereka. Tidak bisa kita harus jelek setiap hari. Ya, balik ke rumah kita yang stres. Jadi kalau dia ribut ya. Bukan Pak, bukan biar artinya ribut mereka itu sudah sesuai kodrat mereka. Bagaimana ribut itu bermakna? Ya kita berilah pelajaran untuk mereka ribut itu. Bagaimana? Diskusi, misalkan. Dia keluar kelas, misalkan bermain sambil belajar. Kalau kelas 1 mudah, buat kotak 1, 2, 3 sampai 10. Mereka melompat-lompat ya kan, 1, 2, 3 sambil berhitung nantinya. Itu belajar dengan bermain. Karena pada mereka bermain lebih bisa seperti kita bisa rapi dulu bisa. Apalagi yang lanang. 3 menit, 4 menit, 5 menit itu sudah cukup bagi mereka untuk diam. Kalau perempuan bisa lebih lama lagi. Nah, kalau sudah besar bisa kita arahkan. Oh, diam, bisa diam, tidak perlu diarahkan lah, diam dulu. Tapi untuk anak-anak mereka kodrat mereka itu masih kodrat bermain. Kemudian ada juga trilogi kepemimpinan. Selanjut Bapak Ibu, ini hanya pengenalan saja. Perubahan paradigma. Nah ini, yang pertama itu stimulus respon. Ini yang sering kita gunakan pada zaman-zaman kita dulu. Tapi harus dirubah ke teori kontrol. Apa bedanya? Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, ternyata salah. Kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kebutuhan anak juga berbeda di kelas itu, tidak sama. Kalau yang satu ini dapat 100, yang ini dapatnya 20, itu sudah kodrat mereka, tidak bisa kita paksakan ini harus dapat 100 juga. Kalau ini pintarnya membaca, ininya pintarnya main bola kaki, tidak bisa kita samakan harus pintarnya bola kaki semua. Seperti itu. Jadi pandangan orang itu berbeda, tidak sama. Kebutuhan mereka juga tidak sama. Ada butuhnya kasih sayang, adanya butuhnya makan, jadi tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mengapa mereka tidak buat PR? Kita harus tahu. Itu cara kita memahami mereka. Jangan kita memaksa mereka harus buat PR semua. Kita tidak tahu kegiatan mereka di rumah. Ada yang ngasuh misalkan, anak cewek. Ada yang laki-laki nolong bapaknya bekerja, kita tidak tahu. Jadi kita harus sesuai dengan pandangan mereka tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang kita lakukan terlebih dahulu. Semua perilaku buruk itu adalah salah. Ternyata semua perilaku buruk itu memiliki tujuan. Mengapa mereka berkelahi? Mengapa mereka minggat? Itu kan ada tujuannya semua. Nah tujuan itu harus kita tahu dan kita pahami apa kebutuhan mereka. Kalau mereka mencuri, apa kebutuhan mereka? Harus kita tanya, oh dia ini kekurangan uang. Nah bagaimana kita menjelaskan mereka kalau tidak ada uang bagaimana? Itu harus kita temukan. Jadi tujuan mereka itu berbeda-beda kalau mereka berbuat salah. Jadi kesalahan itu bukan suatu yang buruk, tapi sesuai dengan mereka. Menurut mereka baik gitu kan? Aku maling Pak, karena aku lapar. Menurut mereka baik kan? Ya. Tapi sebagai seorang guru kita meluruskan itu karena tujuan itu sudah tidak benar. Orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut kita. Jadi kita itu menurut kita zaman dulu guru itu bisa mengontrol kita, tapi sekarang tidak bisa. Yang bisa mengontrol kita itu diri kita sendiri. Ya,
Jadi percuma kita nyebat dia setiap hari kalau dia tidak mau berubah, tidak akan berubah. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ini juga salah. Kita tidak bisa, karena kalau besok harus cak ini, kalau tidak disebar ke sana. Tidak bisa lagi dia hanya berubah hanya kalau ada kita, tapi kalau tidak ada kita, dia akan kembali ke posisi semula. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau kita sudah gagal, kita baru membujuk. Itu salah ternyata. Jadi dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau tadi misalnya dia mencuri makanan temannya, bagaimana kita beri pilihan barunya? Misalnya di rumah harus sarapan dulu, kan itu pilihan-pilihan barunya. Jadi jangan langsung kita cubit, tabok. Jadi itu dari kontrolnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini miskonsepsi teori kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat, ilusi guru mengontrol murid itu salah. Miskonsepsi artinya kurang tepat. Kalau guru itu bisa mengontrol seluruh muridnya, bisa jadi baik, itu salah. Kemudian ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga miskonsepsi. Kita mengkritik baju jelek, datang terlambat. Ternyata itu tidak bisa membuat mereka jadi baik. Malah membuat mereka itu jadi malu. Ya. Kemudian ilusi muatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya memberi hadiah, itu juga kurang tepat ternyata. Karena itu melukai yang tidak dapat. Misalnya, makanya ranking di kurikulum kita baru ini tidak ada. Mengapa? Karena 3 orang dapat, berapa orang yang akan terluka? Kelas kita, anak-anak kita. Padahal mereka belajar semua kan, sama-sama duduk di kelas. Hanya saja dia tidak mampu di bidang apa itu pembelajaran, tapi dia mungkin mampunya di bidang eskul, seni, olahraga. Harusnya kita beri apresiasi semua. Sekelas itu kita beri hadiah. Biar kalau kelas kita ada 35, yang kita beri hanya 3, berapa orang yang akan terluka? Ya, 32. Ya. Itu. Jadi mulai sekarang kita harus mengubah. Jadi pemberian hadiah itu kurang efektif. Kemudian yang keempat, ilusi orang dewasa mempunyai hak memaksa. Nah ini sering kita maksakan anak-anak gitu ya. Maksakan, harus ini. Padahal dia tuh punya pandangan sendiri. Nah pandangan itu harus kita pahami dulu. Dianya maunya kemana. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada yang bertanya sampai di sini kira-kira? Kalau mau bisa saya jelaskan mungkin akan saya jawab. Ya. Sudah. Ya Bu Erin silakan. Ini masih menjadi pertanyaan atau tanda tanya yang masalah hadiah kelas itu. Karena hadiah kelas itu kalau kita ini belum ada. Boleh dicatat Pak moderator, pertanyaan nanti kita jawab bersama. Soalnya belum ada jalan keluar kan, baru jangankan tidak ngomong. Jadi kita membagikan hadiah kelas misal 1 sampai 10 ranking 10 besar. Bagi hadiah, kemudian yang lainnya tidak ada kan. Sebenarnya kalau menurut ya, secara psikologi lah, itu sebenarnya mendorong anak yang belum dapat ranking. Menurut yang sebelum kurikulum merdeka ini kan, karena kalau kita kasihkan semua hadiah itu satu kelas, akan dapat belajar. Jadi solusinya sebenarnya belum paham nih Pak, belum tahu. Oh ya, nanti kita jawab bersama Ibu ya. Bisa catat. Kita lanjut Bapak Ibu, ini disiplin positif. Kalau mendengar kata-kata positif, kira-kira apa yang terbayang di pikiran kita?
perbuatan atau perlakuan yang baik. Ya, perbuatan Yang benar. yang sesuai dengan keinginan kita, ya. Sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita. Itu artinya disiplin positif. Kita lihat masih teori kontrol tadi atau teori pilihan itu menurut Dr. William Glasser, bukan menurut saya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, realitas, kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini apa itu bagan teori kontrol atau teori pilihan. Kita lanjut, kita akan belajar tentang teori ini. Menurut Bapak Ibu, apa makna disiplin? Apa makna disiplin menurut kita? Taat terlibat peraturan. Ada lagi? Patuh. Melakukan sesuatu tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Balik tepat waktu. Sesuai dengan jam kita mengajar. Kalau murid itu sesuai dengan pelajaran mereka. Kita lihat ini. Makna disiplin itu ada dua. Bukan ada dua ini ya. Ini apa itu menurut tujuan disiplin itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin ya, yang arti apa itu? Disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu apa yang dia yakini. Kalau saya yakin kalau datang pagi-pagi itu saya itu akan lebih nyaman, gitu kan? Itu dia yakin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ada dua. Menurut kita itu disiplin itu tidak nyaman karena pemaksaan. Nah, bagaimana kita menumbuhkan disiplin kepada anak-anak itu biar mereka itu merasa tidak terpaksa? Nah, ini tugas kita. Kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini intrinsik itu artinya kesadaran berasal dari dalam diri. Kalau X itu berasal dari orang lain. Misalnya tadi karena hukuman dia melakukan itu, karena hadiah dia melakukan itu. Nah, ini saya akan belajar giat semester ini biar dapat hadiah. Ketika tidak ada hadiah, apakah dia mau belajar? Nah, ini ya. Ini bisa kita temukan. Saya akan datang pagi, kalau tidak datang pagi, Pak Silpa Nube. Ketika Pak Silpa tidak masuk, bagaimana dia akan datang pagi? Dia akan kembali ke posisi semula. Misalnya di kelas Pak Warto, kalau ada Pak Warto kan orangnya disiplin, misalkan. Kalau ada Pak Warto, anaknya masuk dalam bajunya, misalkan. Tapi karena kalau tidak masuk dalam dicubit, misalkan, dikepung, misalkan, itu hukuman. Tapi kalau tidak ada Pak Warto, apakah mereka akan masuk dalam? Saya rasa tidak, karena itu berasal dari ekstrinsik, dari luar, karena pengaruh dari luar. Tapi kalau berasal dari dalam dirinya, dia mau menjadi orang yang baik, maka dia akan ada atau tidak ada hadiah, dia akan tetap melakukan itu. Ada atau tidak ada Pak Silpa, anak-anaknya akan tetap di dalam kelas. Itu berasal dari dalam diri. Ada atau tidak adanya Pak Warto, anak-anaknya akan berpakaian rapi. Ini yang harus kita ciptakan. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Sebagai guru, kita ini kan sudah memakai kurikulum
merdeka. Artinya 6 profil itu harus ada di dalam diri siswa kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini harus ada di dalam setiap anak kita belajar sehari-hari. Nah, berdoa, menolong orang lain, berbicaranya yang sopan, itu sudah ada di yang pertama atau profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian berkebinekaan global, itu kesadaran diri mereka bahwa mereka itu hidup di negara yang mempunyai banyak adat, budaya, bukan hanya mereka saja yang hidup di negara Indonesia. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu harus ada di diri anak-anak kita setiap kita mengajar atau setiap mereka ada di sekolah ataupun di rumah. Lanjut, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, dari ketiga teori motivasi ini, kira-kira yang mana yang bisa kita, yang membuat anak kita bisa berubah? Memberi penghargaan, memberi hadiah. Kita lihat apa sih penghargaan, hukuman, dan restitusi itu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu bisa berubah, itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi saya sudah sebutkan, anak-anak bisa kok disiplin, bajunya masuk dalam karena ada gurunya. Kalau tidak ada, dia kembali ke posisi semula. Artinya dia menghindari ketidaknyamanan itu, tidak mau dicubit, tidak mau dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dia melakukan belajar giat. Waktu ujian dia belajar sekali tiap malam misalnya untuk mendapatkan hadiah, ranking, dapat hadiah dari orang tuanya sepeda, misalkan. Dapat hadiah dari orang tuanya misalnya sepatu, misalkan itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga itu kira-kira yang mana yang bagus? Yang ketiga, sudah lihat ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin jadi seperti apa di muka bumi ini? Dan menghargai diri dia sendiri. Kalau dia datangnya tepat waktu, artinya dia menghargai diri dia sendiri. Kalau nilainya besar, dia menghargai diri dia sendiri. Bukan karena orang lain, bukan untuk mencari hadiah kan? Karena memang keinginan dia dari dalam diri dia sendiri. Dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dia memberi orang, berarti itu satu perbuatan yang baik. Dan itu percaya dengan nilai diri mereka. Dia tahu apa yang mereka lakukan itu apa, untuk siapa. Ternyata untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau dia belajar nilainya bagus, artinya untuk mereka sendiri, bukan untuk pamer dengan orang. Aku dapat ranking 1, aku dapat hadiah, bukan begitu. Dia akan mendapat nilai bagus karena memang keinginan mereka, kesadaran mereka bahwa mereka itu ingin menghargai diri mereka sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sana ada hukuman dan konsekuensi. Ini sering kita berikan kepada anak-anak kita, ada hukuman dan ada konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, gitu kan? Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira? Hukuman. Oke, hukuman ya. Ada yang konsekuensi? Konsekuensi itu artinya kalau kita melakukan sesuatu harus mengganti, ya, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke,
Oke, kita lihat yang mana hukuman dan mana konsekuensi. Yang pertama tadi hukuman ternyata. Mencatat 100 kali itu hukuman. Kemudian yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat, kelima itu baru konsekuensi. Meminta murid tidak menangkap itu hukuman ya. Dan yang ketujuh itu konsekuensi. Karena dia olahraga, cuma 2 kali keliling lapangan, masih konsekuensi ya. Kalau sudah 100 kali baru hukuman. Sesuai dengan kemampuan ya. Kira-kira mana yang bagus, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, bagus. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tentang hukuman ya. Tiba-tiba kita memberikan sesuatu tanpa mereka tahu. Ya. Tidak ada kesepakatannya. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Artinya ada kesepakatan yang sudah mereka tulis. Saya di dindingnya ada kesepakatan kelas. Kalau mencoret buku itu salah satu kesalahan, jadi dia harus mengganti, ya kan? Itu artinya ke konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba kita memberi sesuatu yang menyakitkan, tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dulu, artinya itu hukuman. Lanjut, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak perlu ada yang menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak nyaman, mungkin ngelap meja itu tidak nyaman bagi dia kan. Anak membenci kedisiplinan. Kalau kita memberi hukuman, anak itu jadi benci dengan kedisiplinannya. Dia benci datang tepat waktu, dia benci. Dia benci buat PR, kan? Dia benci masuk baju ke dalam. Itu jadi kalau ada hukuman dia jadi benci dengan disiplin tersebut. Anak menghargai disiplin, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian bersifat paksaan kalau hukuman itu. Memaksa anak. Mau tidak mau harus mau. Mampu tidak mampu harus mampu, itu artinya hukuman. Keliling lapangan 100 kali harus sampai pingsan, dan itu paksaan. Kemudian kalau konsekuensi itu stimulasi tanggapan. Jadi ada tanggapan, jadi dia sudah melakukan kesalahan, apa yang dia harus lakukan? Mengelap, misalnya kali numpak air di meja. Itu artinya ada stimulasinya dan tanggapannya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu karena hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Biarlah aja dihukum aja. Itu kan? Yang paling dicubit. Nah, akhirnya dia nggak tahu. Kita buat PKI, paling dicubit, kan? Paling dicubit Pak Sifat. Tadi dapat apa? Lari dapat apa? Lari 10 kali. Nah, akhirnya dia mendorong menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini. Ya. Kemudian konsep diri yang buruk. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau ada hukuman itu anak-anak itu bisa berbohong. Tidak jujur anak-anak. Kalau kita sering beri hukuman, anak-anak itu biasanya akan berbohong. Saya dia dapat PR, Bu, hari ini kemarin aku tuh ada tugas dari ibu aku. Padahal tidak ada, dia berbohong aja kan? Karena kita sering memberi hukuman. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau dihukum itu. Jadi tegak depan kelas harian, merasa bersalah dia kan, tidak dihargai, dipermalukan juga. Itu kalau diberi hukuman. Tapi kalau diberi konsekuensi, dia akan kehilangan haknya
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi. Bahkan kalau dia tidak masuk di luar, itu salah satu konsekuensi. Sudah disepakati misalkan. Kalau tidak, misalnya kalau ada konsekuensinya, kalau tidak masuk dia didenda. Artinya itu kan suatu atau keluar kelas, suatu pengasingan. Jadi dia itu kehilangan haknya anak makanan itu bayar denda. Itu bedanya. Dua-dua kan sama ini, sama nggak bagus. Ya nanti kita akan belajarnya yang mana lebih bagus. Ini baru belajar hukuman dan konsekuensi. Satu lagi nanti apa? Restitusi. Nah, apa itu restitusi? Itu baru ya, karena saya juga baru mengenal restitusi. Yang kita kenal dulu, saya dulu itu Pak. Kalau yang PPJ mungkin sudah tahu Pak Irwan. Ini baru. Ya, karena ini ilmu ini dipakai untuk belajar PPJ biasa. Kita lihat restitusi. Pengertian restitusi adalah proses memberikan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini restitusi. Jadi mereka itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, bagaimana mereka melakukan diri mereka. Tugas kita mengembalikan mereka itu ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Artinya tidak dibiarkan, mereka berbuat salah itu tidak dibiarkan. Kita lihat. Nah itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman itu dampaknya negatif semua. Untuk konsekuensi itu dampaknya netral, bisa baik, bisa buruk ternyata. Sedangkan restitusi itu dampaknya positif. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak itu tidak bisa lagi dengan hukuman atau konsekuensi, tapi dengan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi dia bisa memilih bagaimana mereka bisa merubah kesalahan tersebut. Kalau dia datang terlambat karena kesiangan, malamnya dia bergadang, bagaimana dia memilih biar tidak kesiangan lagi? Itu namanya restitusi. Bukan dia kesiangan kita suruh keliling 100 kali itu hukuman kan? Dia kesiangan datang sekolah kita suruh nulis saya tidak akan kesiangan lagi misalnya 5 kali atau 10 kali itu konsekuensi. Kalau restitusi itu kita menjawab pilihan dia. Biar dia tidak telat lagi ke sekolah. Bagaimana? Apa kesalahan dia sudah lakukan? Oh aku tadi begadang Pak. Nah biar tidak kesiangan lagi bagaimana? Oh dia tahu kan berpikir dia kan? Dia menciptakan diri dia sendiri, bukan karena kita. Aku akan tidurnya lebih cepat. Oh bagus, kalian sudah bisa memilih. Tapi kalau satu nanti bisa kita arahkan sedikit-sedikit. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau hukuman dicubit sakit lambung, apalagi dicaci, itu laporannya 10.000. Ya kan? Hukuman itu kali bodoh nih, tolong kan. Kamu ya sampai tua dengan Pak itu tak dulu nato. Kan? Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ini lebih sedikit kalau konsekuensi. Setelah dia bersihkan mejanya dari kotoran atau air tadi, setelah itu dia akan bebas lagi. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah ini ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan biar tidak kesiangan tadi, dan terusnya dia akan begitu terus jangkanya panjang. Sampai dia SMP, SMA dia akan tahu. Oh kalau tidak mau selamat ke sekolah dia akan datangnya cepat apa atau lebih cepat. Jarak rumahnya berapa jam misalkan? Kalau 2 jam dia harus datangnya jam berapa? Jam 6 misalkan, sampai sekolah jam 8. Jadi kesiangan dia. Tapi kalau 2 jam berarti harus datangnya jam 5 berangkatnya. Dia tahu. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi itu.
korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Jadi ganti. Kalau hukuman itu keadilan, cubit tadi, ya adil kan masalah. Kemudian kalau restitusi itu dia mendapatkan ganti. Tidak perlu dicubit, dia dapat ganti apa yang dia lakukan. Perilaku pasif agresif mengikat. Nah, ada yang bisa karena dicaci atau bisa diam. Ada yang dihukum bisa agresif anak itu kalau dihukum. Bisa karena belagu kita hukum cubit dia apa? Galak belagu. Kemudian kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu masalah terpecahkan. Masalahnya bisa terpecahkan. Selanjutnya, Bapak Ibu baca sendiri. Nah, yang terakhir itu murid membenci peraturan karena dihukum terus murid akan membenci peraturan tersebut. Malah di sekolah SD ini rambut atau pendek, dia tidak tahu ngapa dia harus rambut pendek. Ya kan? Kita hanya gunting-gunting saja, tidak tahu, tidak tahu rambut pendeknya harus apa, fungsinya apa, tujuannya apa itu. Murid atau anak menghormati peraturan, kalau konsekuensi itu dia akan hormat dengan peraturan. Tapi kalau restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Dia, rambut pendek aku ini biar rapi. Besok kalau biar rapi, dia kan dia itu dari dirinya dia. Tapi kalau konsekuensi, dia nunggu disuruh dulu. Pak Sipalun ngomong, Pak Irwan ngomong. Biarlah, dia deh, nunggu dia ngomong. Dia tidak dari dalam dirinya. Kalau hukuman dia jadi benci dengan hukuman itu, dengan rambut pendek, jadi benci. Kita lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan dia, tapi belajar dari kesalahannya. Bukan dia tidak buat PR, harus buat PR muliko satu soal. Dia menebus kesalahan, kan? Tapi memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahan tersebut. Biar bisa ber-PR apa yang dia lakukan di rumah. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, restitusi itu memperbaiki hubungan kita dengan siswa kita. Bukan malahan jadi jelek. Kalau dihukum, baik tak kira-kira? Kira-kira kalau kita nempelin baik tak hubungan kita dengan siswa? Bukan hanya dengan siswa, bisa dengan orang tuanya pun akan masalah. Kemudian bukan tawaran. Tawaran, restitusi itu tawaran. Artinya kamunya mau seperti apa? Biar kamu bisa buat PR, maunya seperti apa? Itu tawaran. Apa yang bisa kamu lakukan? Biar tidak berkelahi lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Itu tawaran. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dia menuntun untuk melihat ke dalam diri dia. Apa yang dia yakini, burukkah, baikkah, itu. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kalau dia maling tadi, misalkan maling makanan kawannya, apa tujuan dasarnya? Oh, dia tuh butuhnya bertahan hidup. Lapar, maling dia kan? Nah, kita harus tahu, jangan langsung dihukum. Aku udah maling, tahu itu maling, tapi ada tidak ada. Tidak tahu dia maling itu apa. Ditanya dulu, itu restitusi. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini paling baik yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter dia fokus. Karakter itu baik, itu tadi karakter baik, menolong, baik, ya kan? Bukan tindakannya, bukan hanya harus hari itu dia harus melakukan itu. Tidak buat PR kuliko. Bukan tindakan langsung, tapi karakter dia ke depannya bagaimana? Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi itu jalan keluarnya. Kalau dia lapar pagi-pagi karena tidak sarapan, bagaimana? Apakah dia harus bawa uang? Kalau tidak ada uang, dia harus bawa nasi. Itu solusi jalan keluar. Biar tidak maling lagi. Kalau kita hanya menghukum-hukum, besok dia lapar maling.
Ya, itu solusi atau jalan keluar. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan mengucilkan dia. Kalau dia salah, dia kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Dia tahu yang dia harus lakukan, bukan dipisahkan dari kelompoknya. Tapi kadang-kadang kita itu memisahkan dia karena dia sering berkelahi, sudah kau belajar di sudut-sudut, ribut kau sini. Bukan begitu, tapi kita mengembalikan mereka itu ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat atau lebih bagus. Lanjut Bapak Ibu. Tapi Pak, kalau anak-anak itu sendiri mau dirinya sendiri, apa? Nah itu pilihan dia. Kalau pilihan bagus. Itu daerah tadi kan, karena anak itu sering berkelahi. Pas sebelum proses belajar, saya menginstruksikan silakan kalian pilih teman yang rasanya duduknya nyaman. Mau 2 orang atau 3 orang. Ada yang memilih, cuma dia mau duduk sendiri. Nah, itu tadi restitusi dulu lah. Kita tanya ngapa dia berkelahi, apa kebutuhan dasarnya. Ya. Nanti kita belajar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti Bu rela melakukan restitusi, apa kebutuhan dasarnya, maka dia bisa berkelahi apa. Agak susah ya. Kalau kita harus mencari solusi anak-anak itu agak susah karena anak-anak kita bukan hanya 1 di kelas, ada 25, 27 gitu kan. Lanjut. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Nah ini Ibu Erinda, bolehkah kita berikan penghargaan kepada murid? Ini bukan menurut saya. Boleh. Boleh tidak? Boleh. Boleh kan? Penghargaan itu bisa hadiah, kan bisa Ucapan. 1, 2, 3. Jangan reward. Boleh tidak? Nah, yang bolehnya seperti apa, yang tidak bolehnya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Menurut Gon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Dia bisa menghargai diri dia sendiri, bukan dari orang lain itu menurut Gon. Jadi penghargaan itu berasal dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain itu sifatnya menghukum. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, hubungan tadi. Ini jangan sampai dirusak hubungannya. Hubungan kita dengan siswa kita yang 32 aja jangan dirusak. Gara-gara 3 orang yang kita sayang ya. Karena dia pintar, baik. 32-nya kita abaikan. Artinya merusak hubungan. Harusnya 35 anak itu harus kita hargai sama-sama. Kalau saya sayangnya yang terima kasih. Nah, Anak-anak diri. Yang disayang-sayang setelah lulus ketemu baik acuh. Yang dari disayang negur. Banyak kejadian. ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Belajar minum sekian dulu. Ya kan? Mengurangi ketepatan dia, tidak ada dari dalam diri dia. Dia melakukan menghias kelas dinilai dulu. Ada kan? Padahal menghias kelas itu bukan harus dinilai dulu, dengan mengurangi ketepatan waktu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Kualitasnya bagus karena tidak ada penghargaan, tidak ada dia malasan belajar. Menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dia bisa membuatnya seperti ini karena penilaiannya seperti ini, kata Pak Rocky itu harus ininya penilaiannya. Ada kreatif misalkan, kata Pak Rocky harus seperti ini penilaiannya. Akhirnya dia nilainya itu gagal ya kan. Artinya itu tanda penghargaan. Kalau cek ini kamu juara 1 misalnya kata Pak Rocky. Kalau cek ini tidak dapat hadiah, nah itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu salah satu hukum dia jadi tertekan. Harus melakukan itu karena harus dapat penghargaan. Mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Apakah di kelas kita sudah ada keyakinan kelas semua? Keyakinan kelas ini salah satu untuk menerapkan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kata-katanya agak negatif, jadi diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama anak-anak, bukan dibuat guru. Ya. Artinya kita di dalam kelas, wali kelas ini salah satunya, berikan secari kertas atau selembar kertas, lah, suruh dia buat apa maunya di kelas itu. Setelah dia buat, kita kumpulkan.
dan kita kelompokkan mana yang bisa kita pakai untuk keyakinan ke 11. Ya, peraturan kelas itu kata-kata negatif karena anak-anak itu galak menurut peraturan. Atau tanam di otak anak, malah menurut aturan. Nah, aturan itu biasa memaksa mereka. Tapi kalau keyakinan mereka buat sendiri, mereka melakukannya sendiri. Dia yakin apa yang bisa dibuat. Misalnya, kami tidak akan bermain di dalam kelas. Dia yakin kan? Sepakat. Ya, dia sepakat kan? Sudah ditulis, nanti ibu kita buat konsepnya dan ditempelkan di dinding dan ditandatangani oleh 10 ke kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Karena dia melindungi kepala kita. Itu karena kita yakin. Tapi kalau kita tidak yakin, ada polisi pas dulu. Nah itu kan karena kita yakin. Jadi peraturan itu bisa kita langgar kalau kita tidak yakin. Tapi karena kita yakin, helm ini menurut kepalaku dari benturan yang keras atau dari panas. Pakai dari rumah. Nah ada polisi tidak, ada polisi tidak, ada jet lah, kita pakai itu kan. Tapi kalau kita tidak yakin tadi, ada polisi hari ini Minggu ada salah. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki? Biar kita tidak terserang oleh penyakit nanti corona. Cuman kita tidak yakin, nanti itu wong minggu, nanti marah pas, karena kita tidak yakin. Nah, peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu menggerakkan diri kita dari dalam diri. Kemarin aku kan sudah membuat keyakinan kelas bahwa di kelas itu tidak boleh makan waktu belajar. Dia tahu kan? Artinya dia makannya di luar. Lanjut. Nah ini contoh keyakinan kelas 9C. Dari contoh yang ada di internet. Itu salah satunya tepat waktu dan aktif di kelas. Apakah dia ada memakai kata-kata tidak? Ada tidak yang memakai kata-kata tidak? Saya tak. Faktor umur. Kalau misalnya sampingnya gitu. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak boleh memakai kata-kata negatif. Salah satunya. Tidak boleh main di dalam kelas. Apa yang harus kita rubah? Bermain pada saat jam istirahat, gitu kan? Itu kata-kata positifnya. Tidak boleh nyontek waktu ulangan. Apa kata-kata positifnya? Kerjakan sendiri-sendiri. Jujur pada saat ujian, ya. Tidak boleh makan waktu belajar. Apa kata positifnya? Makan pada jam istirahat. Tidak boleh memakai sepatu hitam, sepatu putih. Apa kata positifnya? Berpakailah sesuai dengan aturan. Gitu kan? Nah, apa kata positifnya? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi membuat keyakinan kelas jangan memakai kata-kata negatif. Kalau kata-kata tidak itu bagi siswa kita itu iya. Tidak boleh coret-coret dinding. Nah, menulislah di. Oh berarti janji siswa itu banyak harus direvisi, itu. Iya direvisi, kita yang merevisinya. Oh ini bagiannya kesehatan. Tidak perlu seluruhnya kita buat dikit baik. Menjaga kesehatan, berarti dia harus bersih. Tidak harus dia potong kuku, potong rambut seluruhnya kita tulis ke gelot, tidak usah. Menjaga kesehatan. Jujur itu banyak, bertanggung jawab, misalnya dia buat PR, itu kan masuk dalam kata-kata tanggung jawab. Selalu berbuat jujur. Iya. Ya itu keyakinan.
Kita lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu abstrak, artinya nyata, nggak boleh samar-samar. Pernyataannya universal, artinya bisa dimengertikan oleh seluruh kelas. Tidak boleh pernyataannya itu yang agak-agak susah diartikan. Pernyataan positif, nah ini pernyataan positif, tidak terlalu banyak, jangan 100 keyakinan kelas. Tidak ingat ya. Dikit be, 5, 8, paling banyak 10 lah. Dapat diterapkan, nah dapat tidak diterapkan keyakinan itu. Artinya dia menulis, kadang anak-anak itu tulisnya sembarangan, artinya kadang tidak dapat dilakukan. Jadi saat ditulis kalau tidak bisa dilaksanakan. Curah pendapat, artinya curah pendapat itu pendapat dari seluruh kelas. Dapat ditinjau kembali, artinya dapat dirubah, seminggu dapat dirubah, artinya dapat ditinjau. Tidak harus setahun gitu, tidak harus tahun dibuat seperti itu. Bisa ditambah, oh ini kurang kayaknya anak-anak ini. Dia sering melakukan ini, tambah lagi tambah. Keyakinan kelas, kita lihat selalu kembalikan buku ke tempat apa keyakinan kelasnya. Itu peraturannya. Dilarang mengganggu orang lain, itu salah satu peraturan. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya kita lihat. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, apa saja yang masuk tanggung jawab? Membuat PR, itu kan salah satu tanggung jawab. Kalau dia bersalah kita bisa, kalau dia buat PR kita bisa mengatakan, oh, kamu tadi apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Apa pelanggaran keyakinan yang sudah kamu lakukan? Oh, tanggung jawab Pak, dia bisa tahu kan? Dia tidak piket, itu salah satu tanggung jawab. Menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas. Kalau dia berkelahi berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Lanjut Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang harus kita pelajari. Bahwa anak-anak kita itu manusia, ternyata dia itu punya 5 kebutuhan dasar, sama seperti kita. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu apa itu? Ketika seorang murid melakukan suatu keperbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau mereka berkelahi, mencuri, itu ada kebutuhan dasar yang mereka tidak dapatkan di sekolah atau di rumah. Mereka cari perhatian, itu ada kebutuhan dasar mereka yang kurang didapatkan di rumah atau di sekolah. Nah, ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, survival. Bertahan hidup misalnya makan, minum, itu kebutuhan dasarnya. Tidur, istirahat, itu kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang dan rasa diterima ini salah satu kebutuhan dasar. Bagaimana kita menyapa siswa kita, menyambut mereka, ya kan? Itu kebutuhan dasarnya. Kalau kita setiap hari merengut dengan siswa kita, apakah mereka mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima? Tidak. Tidak. Nggak marah, baik guru ini. Padahal di rumah dia sudah dimarah, di sekolah kita nggak marah kok. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kekuasaan atau power. Kekuasaan ini misalnya dia bisa melakukan sesuatu, itu kekuasaan. Dia bisa mengerjakan soal, itu kekuasaan. Kesenangan, anak-anak ini butuh kesenangan atau fun. Ya, bermain, itu kesenangan. Ya. Ya, itu kesenangan bermain. Kemudian yang terakhir ada kebebasan atau freedom, kebebasan. Bebas dia memilih apa. Lanjut, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer.
Kira-kira posisi kita ada di mana? Hanya kita yang bisa. Ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol kita itu berada di kontrol yang mana sebagai seorang guru? Survei ke kurikulum. Kalau kita sudah tahu besar rasio DW ya, kita sebagai apa ya? Nah sekarang kira-kira yang mana yang paling bagus yang bisa kita pakai? Sebagai teman. Oke, kita lihat nih mana yang paling bagus. Apakah teman itu bagus? Kita lihat. Manajer. Manajer, Pemantau. Guru sebagai pemantau. memantau, atau memberi hukuman, atau membuat merasa bersalah. Kan tidak bisa. Udah capek buat ini, jangan. Ibu aku capek ngajar kamu itu, udah. Kamu udah tidak ngerti. Nah, itu membuat mereka rasa bersalah ya. Oh iya, saya juga. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Udah baca. Baca yang ini. Udah baca. Udah, baca sendiri. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu disebut identitas gagal. Nah, teman pemantau, kalau kita sebagai teman dan sebagai pemantau itu identitas berhasil, sukses. Tapi kontrolnya dari luar. Kalau ada kita, dia bisa. Kalau identitas berhasil itu, kalau kontrol kita itu sebagai manajer, itu baru anak-anak kita berhasil. Nah, kira-kira kita sudah jadi manajer dan bagi mereka. Kita lihat ya. Penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Penghukum. Hasilnya, anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasilnya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Ya. Jadi guru itu dia tidak ada apa-apanya dengan mereka, karena sering marah-marah. Diremeh. Ya, diremehkannya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Iya. Benar kan? Kalau kita marah-marah terus, kita marah juga. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, itu dampaknya kalau kita beri hukuman. Dia pasti mengulangi kesalahan tersebut. Ya. Benar tidak? Jadi murid sudah. Kalau kita tidak aktif, dia menanda kita dia takut. Dihukum takut dihukum ini. Maka itu ini, aduh dia. Bangkit. Ayo. Ya kan? Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu membuat rasa bersalah. Bapak kecewanya dengan kau. Diajari ilu-ilu masih juga. Nah, dia sedih, rasa bersalah kan? Kemudian hasilnya bagi siswa itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Dia bisa dan dia bisa dan dia takut menyembunyikan kesalahan, dia kan takut disalahkan oleh gurunya, dia ngomong lagi, dia menyembunyikan kesalahan dia. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas mereka. Nah, diletakkan di dunia berkualitas mereka. Tapi kalau ada lagi di SD, kalau sudah aman, tidak lagi ya. Apa yang dikatakan murid? Dia akan mengatakan maafkan saya. Dampaknya merasa rendah diri, anaknya tidak pede lagi. Rendah diri kalau sering dibuat merasa bersalah. Kalau disalah terus. Dia merasa bersalah kalau kita salahkan terus, dia tidak merasa. Kemudian ketiga, sebagai teman. Nah ini sebagai teman banyak berbeda lagi ya. Apakah bagus sebagai teman terlihat? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, tidak apa-apa, nah, gitu kan? Ayolah lakukan demi ibu, gitu kan? Nah, itu teman ya.
Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman ya. Itu sebagai teman. Hasilnya ketergantungan. Anaknya ketergantungan dengan gurunya. Kalau tidak aktif gurunya, dia jadi tidak bekerja. Dia jadi ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas mereka. Pentingnya guru itu bagi mereka. Kalau tidak guru tidak hidup. Karena dia teman, berarti teman. Dia bisa, Bu, ini cuma mau ajarin. Nah, dia merasa ketergantungan. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dia mengatakan bahwa dia, Bapak Ibu itu teman aku, kawan aku di sekolah. Dampaknya bagi murid, jangka panjangnya lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah, kalau kita sebagai teman, anak-anaknya akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Yang keempat, pemantau. Guru berbuat itu menghitung dan mengukur. Dia memantau. Anak itu udah pakai baju. Apa pakai baju? Pakai baju. Anak itu tidak seragam. Dia mau dia kan? Artinya memantau terus. Apa peraturannya hari ini, bajunya apa? Jadi guru ngomong kan, peraturannya apa hari ini, baju apa? Kan baju pramuka dan hari ini itu memantau, hanya sebatas itu saja. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau ada gurunya dia menyesuaikan diri. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dia meletakkan gurunya sebagai pembuat aturan dan sebagai penghukum. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nunggu dari gurunya. Berapa banyak bintang artinya hadiah. Guru pemantau itu dia akan memantau siswanya. Oh ya, siswa ini bagus itu bintang. Kalau zaman dulu kan, kalau dia rajin sholat untuk bintang 1, kalau dia rajin menunjuk bintang 2, ya kan, artinya dia itu minta diawasi terus. Kemudian dampak bagi muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia melakukannya karena takut sanksi dan ingin mendapatkan hadiah. Kalau tidak ada dua itu, dia tidak melakukannya. Itu kalau kita sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini berhasil katanya, identitas berhasil. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi guru itu bukan menanyakan satu, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Siti datang terlambat? Jawablah ya kan? Mengapa bisa tidurnya kemalaman? Ya kan? Oh, karena main game. Apakah game itu bagus? Ini bisa tanyakan terus. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan, bukan hukuman, bukan hadiah. Pertanyaan dia akan mendapatkan solusinya sebagai seorang anak. Apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu tadi. Kalau dia tidak memakai baju seragam, apakah perbuatan ini benar atau salah? Dia kan mengatakan salah. Dia kan tahu kan? Bagaimana untuk kedepannya saya memakai baju yang seragam? Itu kan dia dari dalam hatinya sendiri. Menguatkan pribadi, artinya bukan melemahkan tapi menguatkan. Kalau manajer ini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Jadi dia tidak meletakkan orang lain, tapi meletakkan dirinya pada dunia positif. Ya kan? Pak, aku ini ingin seperti ini. Ya kan? Pak, aku harus membuat PR hari ini biar aku bisa menjadi anak yang pintar. Aku harus menolong orang biar jadi anak yang baik. Aku meletakkan dirinya pada meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas, bukan karena orang lain. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, murid berkata dalam hatinya, bagaimana ya besok biar saya tidak mengulangi keadaan ini, ya kan? Dia berpikir, bagaimana ya saya bisa melakukan ini, ya kan? Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Dia jadi berusaha untuk menyesuaikan dirinya supaya lebih baik lagi ke depan. Ya tidak lagi tergantung dengan gurunya. Pak,
itu tidak nyuruh, ada kan? Tidak, Pak itu tidak nyuruh aku belajar malam. Dia tidak dengan logika. Dia belajar malam untuk diri dia sendiri. Nah, dari pelajaran tadi kita lihat, dari 5 posisi kontrol guru tadi, kita lihat saya kecewa sekali dengan kamu itu posisi sebagai apa? Kira-kira? Membuat guru. Hah? Membuat ini. Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu guru sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum apa? Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Bukan, pemantau ya? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mengajar ya. Kita berikan ke dia. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lihat. Itu jawabannya. Kalau saya kecewa itu membuat rasa bersalah, benar tadi ya. Kamu tidak pernah benar melakukan itu penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu, itu teman. Yang manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kembalikan dengan dia. Menyelesaikan masalah dia sendiri. Kalau dia berkelahi, bagaimana dia tidak berkelahi lagi? Bukan kita memberikan hukuman. Bukan. Dan kita memberikan dia penghargaan. Nah, lanjut. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu yang paling baik itu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Itu ya. Jadi sebagai sang guru itu kita menuntut murid kita menemukan solusi dari kesalahan dia biar bisa berbuat baik. Nah, ini segitiga restitusi. Untuk menjadi manajer kita itu harus melakukan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, ini ada video tentang restitusi. Dua kali weh. HP, kalau ada HP taruh situ, laptop langsung situ. Nanti kan ada HP 1 jam lebih dipelajari. 1 jam lebih. Sama-sama. Dia ngeditnya susah. Suaranya lah. Stop apa dimati?
Kira-kira tapi tahu nggak kalau di buku iya, pasti di diri kelas ya pada saat jam pelajaran ya. Oke, kira-kira kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau tidak? Salah, iya. Jadi sebenarnya makan itu adalah kebutuhan manusia. Kemudian juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan, gimana, pada saat jam pelajaran itu adalah salah ya. Kenapa makan di kelas pada saat jam pelajaran? Karena bisa main apa? Karena bisa karena sekolah tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. Berarti kalau pagi besok harus sarapan dulu ya? Oke. Tapi masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa saja? Jam pelajaran. Tapi ketika Fakir makan di kelas pada saat pelajaran itu sesuai dengan kelas kita kan? Oke, di sini buku tidak solusi adalah Fakir perbaiki agar tidak makan pada saat pelajaran. Selamat pagi, selamat pagi. Sampai ini harus tidurnya lebih awal ya. Sekolah. Nah, sekarang kapan Fakir mulai hari ini? Besok? Oke, Fakir bisa? Iya, Fakir ingin Fakir menjadi anak yang pintar ya. Iya Bapak Ibu, tadi sudah kita tonton, kira-kira seperti itulah dalam kita menerapkan segitiga restitusi. Artinya pertama, apa yang kita lakukan? Kita menstabilkan identitas dia dulu. Kita panggil, kita menanyakan. Misalnya tadi kan dia menanyakan, mengapa kamu dipanggil ke kantor, gitu kan? Oh saya tadi makan di kelas Ibu, katanya kan? Ya, dia bercerita terus kan? Mengapa bisa makannya di kelas? Karena saya dulu sarapan dulu tadi kan, ya menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang terakhir tadi menanyakan keyakinan, apakah makan di dalam kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Ibu, katanya. Nah kalau tidak, bagaimana kedepannya? Apa yang bisa kamu lakukan? Oh saya akan sarapan pagi, katanya. Itu kan cara kita melakukan segitiga restitusi. Kira-kira mudah lah ya Bapak Ibu ya. Yang penting yang pertama jangan menghukumnya dulu. Artinya kita tanya dulu apa penyebab mereka bisa melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya tanya jawab. Kira-kira masih ada pertanyaan? Ya, silakan Bu Eda. Modul boleh? Bu Eda sesuai dengan modul yang kita pelajari hari ini. Modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Silakan. Kira-kira Mas, kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, nanti kita belajar lagi bersama-sama di YouTube. Ya Pak, boleh nanya? Iya, boleh silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan yaitu yang pertama tentang modul. Sebenarnya yang paling bagus kita gunakan untuk mengajar di kelas yang mana Pak? Antara hukuman, restitusi dan satunya lagi. Ya, kan konsekuensi. Nah, yang paling baik digunakan di kelas itu yang mana? Kemudian yang kedua, ini agak keluar sedikit dari modul, cara membuat laporan aksi nyata.
Sama loh. Itulah yang bawahnya. Karena kami terutama untuk yang sudah PPG biasanya bakal mau. Itu spesial itu. Ya. Ya baiklah, untuk pertanyaan pertama tadi ada penghukum, apa yang kedua? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling baik sebagai seorang guru, yang sebagai seorang manajer juga di sekolah, kita harus melakukan segitiga restitusi tadi ya, karena dampaknya itu akan jangka panjang. Kalau kita melakukan restitusi, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Tadi sudah kita lihat ada pembicaraan antara guru dan siswa kecil ya, itu siswa kelas 1 ke kelas 2. Tapi kelas tinggi tidak boleh, tidak usah duduk dekatnya. Kalau kelas tinggi ya boleh berhadapan kan? Kalau kecil bolehlah dekat itu tadi, karena dia masih butuh sentuhan kasih sayang. Kalau sudah gede tidak tahu itu ya. Jadi yang paling baik itu dengan cara segitiga restitusi. Artinya kita dekatkan anak itu untuk mencari solusi agar mereka bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat. Ya, itu. Dan sebagai sang guru kita harus tahu mengapa mereka membuat salah tadi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Untuk buat aksi nyata Ibu Aida, nanti kita pelajari lagi karena waktunya tidak cukup. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita itu harus mengikuti perkembangan anak itu ya, karena fokus pada perkembangan pembelajaran itu semua anak. Sementara satu kelas, contoh kelas saya 21 orang, sudah jelas mereka punya keahlian masing-masing. Ada yang senang pelajaran bahasa Indonesia, ada yang matematika, ada yang seni. Nah, tadi Pak Jadi sudah memberi satu contoh, yaitu anaknya itu misalnya berhitung seperti kelas 1 di luar ruangan, misalnya di luar kamar secara tidak langsung. Kalau dengan anak 21 orang itu, mereka seandainya kita temukan mereka itu udah jelas berbeda-beda, bagaimana solusi caranya bisa kita terapkan sesuai dengan keahlian anak atas pikiran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu di kelas kita bukan hanya 1 atau 2. Kalau sekolah swasta yang siswanya dikit bisa yang 1 atau 2. Tapi karena kita sekolah negeri biasanya siswanya banyak, benar kata Bu Lela, agak kesusahan untuk menentukan apa itu minat mereka dan untuk menentukan pelajaran sesuai dengan bidang mereka. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan ilmu saya yang sudah saya dapatkan. Tidak perlu harus sehari itu kita terapkan semua itu adalah sesuai dengan bidang mereka, tidak perlu. Misalnya dia hari ini pelajaran matematika, kita harus menerapkan sesuai kelompok-kelompok anak ya, hobi seni, hobi itu tidak perlu. Yang belajarnya dengan cara mendengar, melihat, atau dengan gerakan tadi tidak perlu kita kerjakan sehari. Dengan cara bergantian metodenya itu. Misalnya hari ini kita metodenya dengan kinestetik atau bergerak tadi, kita ajak keluar. Seluruhnya tidak perlu kita beda-bedakan, ya kan? Yang besoknya, besok itu karena di kelas saya itu ada anak-anak itu yang cara belajarnya dengan cara mendengarkan, ya, atau audio. Kita putarlah lagu misalkan, atau kita ajak bernyanyi. Tidak perlu kita kelompokkan. Di kelompok ini kita ajak nyanyi, kelompok ini kita ajak melompat, kelompok ini kita ajak gambar nanggung. Pingsan guru juga. Balik ke rumah tidak bisa apa-apa lagi, lantai kapal. Artinya tidak harus sehari kita buat metode pembelajaran itu banyak sekali kan. Sebagai seorang guru kita banyak referensinya di YouTube, di TikTok itu banyak sekali. Nah, ini zaman tadi kan guru itu harus belajar dengan media sosial, jangan buku terus. Harus menyesuaikan zaman. Banyak sekali pembelajaran pada cara-cara metode-metode di TikTok, di YouTube itu yang bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas kita. Jadi itu kurang lebih. Ya.
Jadi kalau misalnya, wah anak ini, wah hobinya matematika, dengan bukannya berusaha terus, dia bisa belajar membacanya, tapi teksnya tentang matematika. Tugas dia yang hobinya olahraga, kata kalau bahasa Indonesia, kita juga tugasnya membuat kalimat atau paragraf, tapi temanya tentang olahraga. Yang hobi seni temanya tentang seni, tugasnya tidak perlu sehari itu kita perlu tugasnya saja sesuai dengan minat mereka. Yang hobinya berkebun, kita bakal tugas tentang kalimat atau paragraf tentang berkebun. Itu kurang lebih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup, tidak ada? Ya baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita gunakan di kelas kita masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Jari Akbar, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi agar kita ke depannya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku penata acara ataupun moderator dalam kesempatan ini mohon maaf kalau ada kesalahan, dan pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang karena saya bisa membuat peraturan sesuai dengan pengajaran saya dan membuat saya lebih bertanggung jawab. Terima kasih.